Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha nusub wa tilinu biha sawab wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu ini, Arba ini, Allah Ta'ala pertemukan kita dalam pembelajaran hari ini adalah akidah akhlak. Akidah akhlak, silahkan buka kalian masing-masing bukunya. Yang punya buku, yang tidak mempunyai buku silahkan perhatikan video ini. Halaman 46, bab yang keempat, akhlak terpuji, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Akhlak terpuji, adil dan bijaksana. A. Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan berani menanggung segala risiko, baik kesuksesan maupun kegagalan atas perbuatan yang dilakukan. Jadi tanggung jawab itu artinya menerima apapun yang terjadi kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi menerima apa yang diberikan Allah dengan kita, itu tanggung jawab. Menerima, menanggung resiko masing-masing. Misalnya kalian kada belajar di rumah, kada lulus, maka itu menanggung tanggung jawab masing-masing. Yang dapat nilai tinggi itu dapat nilai tinggi bagusnya, itu tanggung jawab masing-masing juga. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Abdullah bin Umar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi semua kita ini menjadi pemimpin. Bapak menjadi pemimpin, wali kelas, kalian menjadi pemimpin diri kalian masing-masing. Jadi kalian itu nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan main HP, kebanyakan mainan, kayak nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah ini dalam kubur gini. Hati-hati. Jadi tolong anak-anak Bapak sekalian, selama belajar online ini usahakan jangan terlalu sering main HP, permainan tuh sedang-sedang aja. Kalau mama menyuruh makan, sholat, jangan terlalu rancak main HP. Tanggung jawab dalam berlaku pada diri sendiri ataupun orang lain. Tanggung jawab pada diri sendiri, misalnya kita sebagai seorang muslim harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Adapun contoh tanggung jawab kepada orang lain, yaitu berkaitan dengan amanah. Apabila kita dipercaya oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Punya Bapak menyuruh ada tugas, kerjakan. Dia Bapak belajar sholat, khususnya setiap malam Jumat sudah Bapak tugaskan, khususnya kelas 6 nih, banyaki membaca Yasin, berdoa dengan Allah. Mudahan nilainya nanti lulusnya bagus sepertinya itu. Jangan nonton TV, HP, ikuti itu Al-Quran, ikuti. Nah itu. Karena tanggung jawab merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim, maka hendaklah membiasakan dalam kehidupan sehari. Contohnya yaitu melaksanakan salat sebagai tanggung jawab kita sebagai orang muslim. Kalau azan sudah berkumandang, capati tinggalkan semua yang ada nang wadah kita, salat. Kalau panggilan Allah itu kan didengarakan, nah itu hati-hati bahaya. Orang yang kada akan selamat di dunia dan akhirat adalah orang yang ketujuh meremehkan sembahyang, hidupnya kada nyaman, di dalam kubur disiksa, di dunia fakir, kada musugih, kemudian di akhirat masuk neraka. Karena salat itu kunci daripada segala amal ibadah, dan salat itu adalah kunci kalau hendak sukses dunia akhirat. Azan masih aja nang baring-baring masih guring-guringan, azan langsung aja sudah sembahyang, jangan menunda-nunda. Cara untuk menghindarkan tanggung jawab antara lain, satu, selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan kita. Ingat nanti kita dipertanggungjawabkan. Ditekuni Allah gini.
Yang kedua, selalu ingat amanah yang diberikan oleh orang kepada kita. Kalau bapak, ibu, guru memberikan amanah, memberikan tugas, kerjakan, itu amanah. Yang ketiga, selalu ingat akibat buruk dan dari sikap tidak bertanggung jawab. Akibatnya apa? Nilainya jelek, dihukum akan Allah Subhanahu wa taala yang ada sembahyang tadi toh. Siap menerima risiko atas kegagalan tugas yang diberikan, itu diantaranya. Kemudian adapun hikmah apabila seseorang memiliki sikap tanggung jawab, yaitu yang pertama, satu, dipercaya oleh orang lain. Makanya Rasulullah gelarnya Al-Amin, orang yang paling jujur, paling dapat dipercaya. Yang kedua, menjadi orang yang berguna bagi sesama, bernyaman. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya yang telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Jadi intinya adalah belajar akidah akhlak. Tanggung jawab kalian adalah belajar di rumah. Tanggung jawab kalian adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai disuruh mama abah lagi sembahyang. Karena sembahyang itu masing-masing. Bukan hagan mama, bukan hagan abah, bukan hagan bapak. Itu hagan bian juga. Jadi sholatnya diperhatikan. Jangan terlalu banyak main HP di rumah. Sayangi pulsanya, sayangi datanya. Jangan hati-hati. Kemudian akhlaknya dibagusi lagi. Karena jadi bapak kada menilai nilai pintar kadanya, cuma bapak menilai akhlak adabnya, baik di rumah, baik di sekolahan atau di lingkungan kita masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Dan hari ini tidak ada tugas akidah akhlak, cukup memperhatikan video ini. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdataan sukses dunia akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha nusub wa tilinu biha sawabu 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu ini, Arba'ah ini, Allah taala pertemukan kita dalam pembelajaran hari ini adalah akidah akhlak. Akidah akhlak silahkan buka kalian masing-masing bukunya, yang punya buku, yang tidak mempunyai buku silahkan perhatikan video ini. Halaman 46, bab yang keempat, akhlak terpuji, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Akhlak terpuji, adil dan bijaksana. A. Tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan berani menanggung segala risiko, baik kesuksesan maupun kegagalan atas perbuatan yang dilakukan. Jadi tanggung jawab itu artinya menerima apapun yang terjadi kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi menerima apa yang diberikan Allah dengan kita, itu tanggung jawab. Menerima, menanggung resiko masing-masing. Misalnya kalian kada belajar di rumah, kada lulus, maka itu tanggung jawab masing-masing. Yang dapat nilai tinggi itu dapat nilai tinggi bagusnya, itu tanggung jawab masing-masing juga. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi semua kita ini menjadi pemimpin. Bapak menjadi pemimpin wali kelas, kalian menjadi pemimpin diri kalian masing-masing. Jadi kalian itu nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan main HP, kebanyakan mainan, kayak nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah di dalam kubur gini. Hati-hati. Jadi, tolong anak-anak Bapak sekalian selama belajar online ini usahakan jangan terlalu sering main HP, permainan tuh sedang-sedang aja. Kalau mama menyuruh makan, sholat, jangan terlalu rancak main HP. Tanggung jawab dalam berlaku pada diri sendiri ataupun orang lain. Tanggung jawab pada diri sendiri, misalnya kita sebagai seorang muslim harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhi segala larangannya. Adapun contoh tanggung jawab kepada orang lain yaitu berkaitan dengan amanah. Apabila kita dipercaya oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Punya bapak menyuruh ada tugas, kerjakan. Dia bapak belajar sholat, khususnya setiap malam Jumat sudah bapak tugaskan, khususnya kelas 6 nih, banyakin membaca Yasin, berdoa dengan Allah. Mudahan nilainya nanti lulusnya bagus sepertinya itu. Jangan nonton TV, HP, ikuti itu Al-Quran, ikuti. Nah itu. Karena tanggung jawab merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim, maka hendaklah membiasakan dalam kehidupan sehari. Contohnya yaitu melaksanakan salat sebagai tanggung jawab kita sebagai orang muslim. Kalau azan sudah berkumandang, capati tinggalkan semua yang ada nang wadah kita. Salat. Kalau panggilan Allah itu kada didengarakan, nah itu hati-hati bahaya. Orang yang kada akan selamat di dunia dan akhirat adalah orang yang ketujuh meremehkan sembahyang, hidupnya kada nyaman, di dalam kubur disiksa, di dunia fakir, ketemu sugih, kemudian di akhirat masuk neraka. Karena salat itu kunci daripada segala amal ibadah, dan salat itu adalah kunci kalau hendak sukses dunia akhirat. Azan masih aja nang baring-baring masih guring-guringan, azan langsung aja sudah sembahyang, jangan menunda-nunda. Cara untuk menghindarkan tanggung jawab antara lain: 1. Selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan kita. Ingat nanti kita dipertanggungjawaban. Kita kuni Allah gini. Yang kedua, selalu ingat amanah yang diberikan oleh orang kepada kita. Kalau bapak, ibu, guru memberikan amanah, memberikan tugas, kerjakan. Itu amanah. Yang ketiga, selalu ingat akibat buruk dan dari sikap tidak bertanggung jawab. Akibatnya apa? Nilainya jelek, dihukum akan Allah Subhanahu wa taala yang kada sembahyang tadi toh. Siap menerima risiko atas kegagalan tugas yang diberikan, itu diantaranya. Kemudian adapun hikmah apabila seseorang memiliki sikap tanggung jawab, yaitu yang pertama, 1. Dipercaya oleh orang lain. Makanya Rasulullah gelarnya Al-Amin, orang yang paling jujur, paling dapat dipercaya. Yang kedua, menjadi orang yang berguna bagi sesama, bernyaman. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya yang telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Jadi intinya adalah belajar akidah akhlak. Tanggung jawab kalian adalah belajar di rumah. Tanggung jawab kalian adalah salat 5 waktu, jangan sampai disuruh mama abah lagi sembahyang. Karena sembahyang itu masing-masing. Bukan hagan mama, bukan hagan abah, bukan hagan bapak. Itu hagan pian juga. Jadi sholatnya diperhatikan, jangan terlalu banyak main HP di rumah. Sayangi pulsanya, saya datanya, jangan hati-hati. Kemudian akhlaknya dibagusi lagi, karena jadi bapak kada menilai nilai pintar kadanya, cuma bapak menilai akhlak adabnya, baik di rumah, baik di sekolahan atau di lingkungan kita masing-masing. Itu saja yang mau sampaikan. Dan hari ini tidak ada tugas akidah akhlak, cukup memperhatikan video ini. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdataan sukses dunia akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.